Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua seluruh subscriber setia yang hari ini harus masih tetap semangat ya. Dan aku pengen mendoakan kalian masih dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Oke guys, hari ini dinamika dari aplikasi pinjaman uang online tak kunjung berakhir dan korbannya malah semakin terus bertambah ini. Dan hari ini kita pengen ngebahas 6 aplikasi pinjol yang mungkin hari ini kalian juga masih berurusan dengan 6 aplikasi pinjol ini. Dan mungkin beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mungkin hari ini menyelimuti hati dan pikiran kalian, baik itu tentang debt collector lapangan, apa sih resikonya, apakah aplikasi ini sudah OJK atau belum, dan lain sebagainya, akan kita jawab tuntas pada video kali ini. Dan buat kalian yang mungkin belum menekan tombol subscribe dan tanda loncengnya, silahkan ditekan dulu tombol subscribe dan tanda like-nya supaya kalian gak ketinggalan semua notifikasi video-video terbaru dari channel kita secara gratis. Oke guys, kita langsung aja, kita pengen ngebahas dari aplikasi Bantu Saku nih. Ini dia aplikasi Bantu Saku ya, dan kalian bisa melihat di situ bahwasannya kita sudah punya tagihan ini sebesar Rp4.404.000. Lumayan banyak ya guys, dan kita pengen lihat ini sudah keterlambatan karena kemarin tuh tanggal jadwal pembayarannya di tanggal 27 bulan 2 tahun 2021, dan kita pengen cross check dulu. Yup, di situ kalian bisa melihat sendiri bahwasannya total tagihannya itu Rp4.404.000. Pinjaman pokoknya Rp2.204.000 dan dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp2.200.000. Lumayan banyak ya. Udah selipat juga ini guys denda keterlambatannya karena memang mungkin belum mampu melakukan pembayaran. Dan kita pengen cross check apakah aplikasi Bantu Saku ini sudah OJK atau belum ya. Kita pengen cross check dulu. Banyak ini pertanyaan yang seperti ini, Bang, apakah ini aplikasinya sudah OJK atau belum? Kita pengen cross check dulu. Dan sebentar, ini dia, kita udah download, jadi kawan-kawan tinggal bisa melihat saja nanti. Oke, ini dia perusahaan fintech lending berizin dan terdaftar di OJK per 29 Juni 2021. Jadi sekarang tuh kalau kalian pengen pinjol, dan aku tidak menyarankan kalian minjol ya, karena sudah pasti ada biaya-biaya tambahan yang harus kita bayarkan ketika kita menggunakan aplikasi pinjol ini. Terus itu udah pastilah, pasti ada biaya platform, biaya administrasi, biaya denda, bunga, dan lain sebagainya ya. Dan hari ini kita pengen cross check. Kalian harus tahu apakah aplikasi Bantu Saku ini sudah terdaftar di OJK atau belum ya. Dan kita pengen lihat Bantu Saku. Bantu Saku itu ada di urutan berapa ya? Itu pertanyaan yang pertama, itu Bantu Saku ada di urutan, ya ini dia Bantu Saku, kalian bisa melihat di urutan 106. Aplikasi Bantu Saku sudah terdaftar di OJK di urutan 106. Dan pertanyaan yang selanjutnya, apakah aplikasi Bantu Saku ini sudah ada debt collector lapangannya atau tidak ya? Itu pertanyaan yang paling sering masuk ke kita. Jawabannya belum ada guys. Masih aman untuk di aplikasi Bantu Saku, belum ada debt collector lapangannya. Oke, itu untuk di aplikasi Bantu Saku. Kita pengen lanjut lagi di aplikasi Solusi Kita ya. Mungkin teman-teman ada juga yang pakai aplikasi Solusi Kita ini, yang kemarin status terdaftarnya sempat ditarik ulur sama OJK, dan hari ini sudah kembali mengudara ya untuk aplikasi Solusi Kita. Dan kita pengen cross check dulu ini di aplikasi Solusi Kita, dan kalian bisa melihat di situ jumlah pembayarannya sebesar Rp3.049.060. Lumayan banyak, tadi 4 juta nih 3 juta, udah 7 juta sekian ya guys hutang di aplikasi pinjol. Pastinya membuat ini semua semakin pusing. Dan kita pengen lihat dulu rincian biayanya. Di situ kalian bisa melihat ya rincian biayanya itu, jumlah pinjamannya itu kemarin 1.400.000 dan bunganya itu sebesar Rp249.060 dan bunga penaltinya 1.400.000. Jadi sekarang jumlah pinjaman dan bunga penaltinya itu udah setara ya, dan ditambah lagi dengan jumlah bunga itu Rp249.060 dan tertotal menjadi Rp3.049.060. Lumayan banyak. Dan kita pengen cross check apakah aplikasi Solusi Kita ini sudah terdaftar di OJK atau belum. Aplikasi Solusi Kita
itu ada di urutan 121 ya. Aplikasi solusi kita itu sudah terdaftar di OJK di urutan 121. Dan pertanyaannya, apakah aplikasi solusi kita ini sudah ada debt collector lapangannya atau tidak ya? Pertanyaan yang paling sering banyak masuk ke kita. Dan jawabannya belum ada untuk di aplikasi solusi kita. Itu untuk di aplikasi solusi kita. Kita pengen lanjut lagi untuk di aplikasi EasyCash ya. Mungkin teman-teman banyak juga yang menggunakan aplikasi EasyCash guys, atau mungkin mau cash tunai rupiah cepat, ada Pundi, Teman Prima, Watas, dan pinjam gampang. Dan sekarang kita pengen cross check dulu untuk di aplikasi EasyCash. Ada yang pakai aplikasi EasyCash dan hari ini belum mampu melakukan pembayaran? Yuk kita simak videonya. Ini dia guys, untuk di aplikasi EasyCash. Sebentar, masih loading dan kita pengen cross check. Yuk, kalian bisa melihat di situ tertotal menjadi Rp4.311.500 dengan keterlambatan selama 73 hari. Dan ini kita pengen lihat dulu rincian pembayarannya ya. Kita tengok dulu di sini, kalian bisa melihat jumlah pembayarannya itu. Yup, ini dia, kalian bisa melihat ya, itu tertotal 4.311.500 itu setelah pembayaran pertama, kedua, ketiga, dan keempat, yaitu 1.180.000, 1.113.000, 1.045.000, dan 972.000. Jadi kemarin banyak pertanyaan yang masuk, Bang, bagaimana sih maksudnya pembayaran 4 kali itu di aplikasi EasyCash? Kalian bisa melihat itu biasanya itu per 2 minggu ya guys, per 2 minggu kita tuh harus cicil. Jadi sebenarnya sih ya emang bener jadi 2 bulan ya. Tapi per 2 minggu ya sama aja. Kita tuh berharap kalau ada aplikasi pinjol tuh yang ngasih angsuran dan kreditnya itu per bulan ya kan. Jadi kalau per 2 minggu ya sama aja kita tuh belum gajian atau mungkin belum mendapat gaji bulanan ya sama aja ya. Dan kita pengen cross check dulu untuk di aplikasi EasyCash apakah mereka itu sudah terdaftar di OJK atau belum. Kita pengen cross check dulu guys. Ini dia aplikasi EasyCash itu ada di urutan atas ya. Ada di urutan atas. Yup, ini dia, kalian bisa melihat aplikasi EasyCash di urutan 37 dan aplikasi EasyCash dinyatakan sudah terdaftar di OJK. Dan pertanyaannya, apakah aplikasi EasyCash ini sudah ada debt collector lapangannya atau tidak? Berdasarkan pengalaman dan pengakuan dari beberapa teman-teman dari subscriber, katanya ada yang sudah pernah ketemu sama debt collector lapangannya ya. Tapi itu masih pada umumnya di daerah Jabodetabek, walaupun belum jelas Jabodetabek itu di mananya. Dan aku pengen mengingatkan kalian agar membuang semua rasa panik yang berlebihan dan membuang semua rasa takut. Ya, karena hari ini kita yakin abang-abang debt collector lapangan dari aplikasi pinjol ini juga akan bersikap sopan dan santun ya. Mereka akan menyampaikan perihal masalah hutang piutang dan kita wajib kooperatif ketika mereka datang dengan baik. Ya, karena mereka juga adalah saudara sebangsa setanah air kita yang hari ini masih sama-sama berjuang dan bertugas untuk menagih hutang. Ingat, dengan catatan sopan dan santun. Oke, untuk di aplikasi EasyCash kita pengen lanjut untuk di kredit pintar ya. Mungkin ini aplikasi yang sudah lumayan legend ya, dan sudah lumayan senior untuk di dunia perpinjolan. Dan kalian akan melihat di aplikasi kredit pintar ini kita sudah keterlambatan 500 hari lebih. Oke, kita pengen lihat tagihannya dulu, ini dia. Dan kalian bisa melihat terlambat 365 hari, itu sama dengan 1 tahun. Dan jatuh temponya kemarin itu di 23 Desember tahun 2020. Dan hari ini sudah memasuki 26 Juli 2021. Sudah 500 hari lebih. Dan jumlah tagihannya di situ menjadi 1.200.000. Ini kemarin pinjamannya kalau nggak salah di angka 600.000 ya. Dan kita pengen cross check dulu, kalian bisa melihat itu. Kita kemarin itu pinjamannya 16.000, jadi total ini itu segala macam ditambah 102.000 rupiah dan denda keterlambatan itu 498.000. Dan apakah aplikasi kredit pintar ini sudah terdaftar di OJK atau belum ya? Itu pertanyaan yang paling sering banyak masuk ke kita itu. Kita pengen lihat dulu.
Untuk di aplikasi kredit pintar itu berada di urutan 20 berapa ya? Untuk aplikasi kredit pintar itu ada di urutan, ya, ini dia, kalian bisa melihat di urutan 10 di bawah KTA Kilat. Untuk aplikasi kredit pintar, apakah sudah ada debt collector lapangannya atau tidak? Jawabannya ada. Tapi khususnya untuk daerah Jabodetabek. Selain untuk daerah Jabodetabek itu belum ada, sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman kita dan beberapa komentar dari teman-teman yang lain itu belum ada untuk di lain daerah Jabodetabek. Jabodetabek juga itu nggak semuanya, masih banyak daerah-daerah yang hari ini belum tersentuh oleh debt collector lapangan dari aplikasi kredit pintar. Ya, dan aku pengen mengingatkan ya, kalian tuh nggak perlu panik, nggak perlu takut ya, harus bisa bersikap tenang ya. Kalian harus bisa menguasai diri kalian sendiri terlebih dahulu ya, dan mengontrol semua emosi yang hari ini kita sedang dalam keadaan susah ya. Dan aku pengen mendoakan kita semuanya bisa segera bangkit kembali lah dari segala macam permasalahan yang hari ini sedang kita hadapi. Dan kita pengen lanjut di aplikasi yang terakhir, itu ada di aplikasi Rupiah Cepat. Kemarin ini ada yang ditangkap, tapi itu RP Cepat, bukan Rupiah Cepat. Kalau Rupiah Cepat itu kita pengen cross check dulu apakah dia memang sudah benar legal dan terdaftar di OJK atau tidak. Beda Rupiah Cepat sama RP Cepat. Yang kemarin ditangkap itu RP Cepat. Singkat, walaupun RP itu singkatan dari rupiah ya, tapi yang aslinya itu Rupiah Cepat. Dan kita pengen cross check dulu. Dan kalian bisa langsung di aplikasi Rupiah Cepat. Di situ sudah keterlambatan selama 562 hari. Dengan cicilan saat ini Rp723.201. Kenapa sedikit bang yang ini? Iya, memang kemarin tuh untuk di tahap awal ya, untuk di aplikasi Rupiah Cepat ini pinjamannya sekitar 300 sampai 350 ribu gitulah. Karena di tahap awal itu hampir semua aplikasi pinjaman uang online itu tidak memberikan limit yang besar. Hanya saja saat ini teman-teman itu karena memang mungkin dengan semua kemudahan yang diberikan aplikasi pinjol ini semakin tergiur ya. Dan mereka ketika kita belum mampu melakukan pembayaran, mereka akan bilang ke kita, ayo cepat dibayar, nanti kita akan naikin limitnya. Padahal itu merupakan salah satu jebakan ya kawan-kawan, hati-hati. Jadi untuk yang hari ini memang berkomitmen pengen lepas dari semua aplikasi pinjol ini, jangan lagi minjol ya. Stop minjol, itu merupakan salah satu langkah jitu yang hari ini bisa menyelesaikan semua permasalahan ini. Oke, ini dia untuk di aplikasi Rupiah Cepat itu ada keterlambatan 562 hari dengan cicilan saat ini sebesar Rp723.100. Oke. Kita pengen lihat dulu aplikasi Rupiah Cepat. Apakah aplikasi Rupiah Cepat ini sudah terdaftar di OJK atau belum ya. Kita pengen cross check dulu guys. Oke, kalian bisa melihat ya. Yuk, itu dia aplikasi Rupiah Cepat di urutan 24 terdaftar di OJK. Dan pertanyaannya, apakah debt collector lapangan dari aplikasi Rupiah Cepat ini sudah ada atau belum? Ya, itu pertanyaan yang paling sering banyak dan masuk ke kita. Dan jawabannya belum ada guys. Untuk di aplikasi Rupiah Cepat ini masih aman ya. Dan kalian harus bisa membuang semua rasa panik. Ini pesan yang bolak-balik kita sampaikan ya. Supaya jangan lagi ya ada korban yang berjatuhan hanya karena aplikasi pinjaman uang online ya. Yakin dan percayalah apapun permasalahannya hari ini, insya Allah pasti ada semua solusinya. Hanya saja kita perlu waktu, kita butuh proses untuk memilih solusi yang memang benar-benar baik ya. Dan tidak ada efek sampingnya. Hari ini yang masih memilih jalan keluar untuk gali lubang, tutup lubang, stop. Udah cukup deh sampai dengan di situ. Jangan lagi nambah masalah-masalah baru. Jangan sampai niatnya mau menyelesaikan masalah malah menambah masalah baru. Dan untuk yang mungkin hari ini sedang pusing atau mungkin sudah disebar data atau itu lain sebagainya ya, banyak supaya agar tetap tenang ya, jangan panik ya. Kita akan hadapi semua permasalahan ini dengan baik ya. Dan aku pengen mendoakan semuanya agar tetap bisa diberikan kesehatan, diberikan semangat, diberikan kemudahan dan kelancaran rezeki ya. Jadi mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.